Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang lagi di dalam podcast Ngebut Bengkulu, ngobrol bareng UT Bengkulu. Kali ini bersama saya Dilara Gustiana. Dalam program hari ini tentunya pasti kita seru-seru dan langsung disiarkan langsung dalam studio podcast UT Bengkulu di Jalan Sadang, Lingkar Barat, Kota Bengkulu, melalui media sosial UT Bengkulu, YouTube Universitas Terbuka Bengkulu. Di episode kali ini kita bakal ngobrol santai tapi penuh informasi seru seputaran kenapa sih memilih UT Bengkulu. Harapannya setelah dengerin obrolan ini, Sobat UT Bengkulu makin kenal dengan Universitas Terbuka Bengkulu dan makin mantap kenapa sih harus kuliah di UT Bengkulu. Apabila teman-teman ingin mengajukan pertanyaan, silakan kirim pertanyaan melalui kolom komentar YouTube UT Bengkulu. Sobat UT Bengkulu, kami turut pula mengundang teman-teman untuk tetap like, subscribe, dan terus komen di media sosial UT Bengkulu. Nah, dengan yang kita pandang ini di depan kita ya teman-teman, sudah ada kakak-kakak yang kece, narasumber kita yang pastinya mahasiswa UT Bengkulu dengan gayanya masing-masing ya, kece, dengan senyumnya yang manis-manis tentunya. Boleh nih, selamat datang kakak-kakak di podcast UT Bengkulu dalam acara Ngebut Ngobrol bareng UT Bengkulu. Nah, boleh nih diceritain teman-teman aktivitas kalian apa, terus kenalan diri juga dulu, kalian semester berapa, nah terus kegiatan sehari-harinya apa dan mengapa memilih UT. Boleh nih dari abang yang pakai kacamata yang kece ya teman-teman, silakan. Sebelumnya mungkin belum kenal ya, perkenalkan nama saya Randi Trifrantindo, saya lulusan tahun 2023 SMK-nya ya. Ya. Terus 2 tahun ini saya belum mau kuliah sebenarnya. Di tahun 2025 ini kepikiran kuliah waktu pada saat saya di Padang malah. Berarti waktu sebelumnya udah keluar Iya, kota keluar dari Kota kota, Bengkulu. bekerja di Padang. Nah, setelah di Padang itu merasakan kayak yang kok stuck, kerja saya kok stuck di sini-sini aja gitu ya. Coba berpikir kalau di tamatan SMA itu memang susah untuk naik jabatan, untuk jenjang karirnya jauh lebih sedikit. Benar. Pada akhirnya kepikiran waktu di Padang, seliweran tuh di FYP aku, kalau misalkan ada UT yang bisa bantu di mana aja gitu buat saya gitu. kuliah. Iya. Makanya waktu pas di Padang akhirnya memutuskan untuk kuliah di Bengkulu aja nih, karena di Padang itu karena nggak ada siapa-siapa. Jadi pulang lagi ke Bengkulu untuk memikirkan ke jenjang selanjutnya ya. Pendidikan selanjutnya. Nah, waktu di Bengkulu otomatis saya resign dari Padang untuk melanjutkan pendidikan. Untuk melanjutkan pendidikan kuliah di UT ya tentunya. Tuh Sobat UT Bengkulu, Kak Randi ini adalah salah satu mahasiswa baru ya di sini. Prodi apa? Sekarang manajemen bisnis. Manajemen bisnis. Prodi manajemen berarti Fakultas Ekonomi ya. Iya, betul. Baru masuk tahun 2025. Oke. Kenapa sih memilih UT itu kenapa? Memilih UT itu karena peluangnya besar ya. Peluangnya besar. Oke. Apalagi kalau untuk bekerja pada sekarang kan aku posisinya lagi bekerja. Tapi udah bekerja di Bengkulu. Udah bekerja di Bengkulu langsung sekarang. Di Bengkulu sambil kuliah ya. Jadi kan untuk jenjang karir, balik lagi flashback ke yang tadi, itu kan jenjang karir kan lebih susah ya kalau untuk taman SMK. Iya. Jadi peluangnya lebih besar kalau untuk kuliah. Jadi aku cari porsi aku di mana nih. Akhirnya nemu di manajemen bisnis untuk peluang aku. Berarti Kak Randi kuliah pindah ke Bengkulu untuk kuliah karena ingin salah satunya motivasinya untuk menjenjang karir. Betul ya, masuk ke UT Bengkulu karena mempunyai peluang ya untuk kuliah sambil bekerja. Oke, sekarang terima kasih ya Kak Randi. Lanjut Mbak cantik yang di sebelah Kak Randi, siapa? Perkenalan dulu, namanya siapa, ke Sobat UT Bengkulu, prodi apa, dan kenapa sih memilih UT untuk berkuliah? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nurul Amira, saya dari Benteng. Teman-teman ada yang tahu Benteng belum? Benteng, berarti dari luar Kota Bengkulu ya, Bengkulu Tengah, Kabupaten ya. Salut Benteng. Oke, Mbak Nurul dari Kabupaten Benteng ya. Dari prodi apa Mbak Nurul?
prodi yang baru-baru ini diterbitkan dalam UT, Teknologi Pendidikan Oh, S1. Teknologi Pendidikan S1 Iya. itu Mbak Nurul salah satu mahasiswa ini ya yang mendapatkan beasiswa dari Betul UT ya, sekali. peluang ya Iya. ternyata ya bisa kuliah sambil bekerja. Betul. Saat ini bekerja juga kan, fleksibel berarti ya? Betul Oke, sekali. waktunya Yang tetap pertama fleksibel. fleksibel teman-teman. Sembari saya kuliah Sabtu dan Minggu, kan saya offline tuh. Mm-mm. Kuliahnya Sabtu Minggu di SMP 2 Kota Bengkulu. Oh jadi bisa tatap muka juga ya? Bisa dong, Oke, Mbak Nurul teman-teman. ngambil kuliahnya teman-teman tidak hanya online saja, ternyata bisa tatap muka Offline, juga. tatap muka, Oke. bertemu Iya. tutor. Kenapa sih Mbak Nurul memilih kuliah di Universitas Terbuka Bengkulu ini sampai akhirnya bisa daftar ya ke UT Bengkulu? Kenapa sih gitu? Awalnya sih saya tuh gap year ya Kak, 1 tahun nggak kuliah dulu. Oh, Iya, berarti sama kayak Kak Randi iya, ya? 1 tahun Oke. nggak kuliah dulu. Saya lulusan 2023. Mhm. Mikirnya nggak mau kuliah dulu tuh Kak, mau kerja aja kerja udah nyoba kerja selama 1 tahun. Saya mikir nih kayaknya kuliah tuh lebih bikin pengalaman saya lebih luas, relasi saya lebih Iya. luas. Jadi saya ketemu nih UT, dikenalin sama sepupu-sepupu saya. Kalau di UT ini ada program beasiswa loh, rugi kalau kamu nggak Iya, ambil, iya. coba aja dulu. Jadi kemarin daftarnya melalui jalur beasiswa. Jalur beasiswa Itu betul. karena ini ya, pastinya beasiswa di UT ini ada persyaratannya. Salah Betul. satunya Mbak Nurul ikut tes kah? Salah satunya ikut tes Oh, ikut dan tes, oke. beasiswa di UT ini saya nggak bisa memilih prodi karena emang sudah ditentukan prodinya. Oh, setiap pendaftaran, setiap jalur itu udah ditentuin gitu ya Udah prodinya. ditentuin. Oke. Jadi saya Itu tinggal teman-teman. tes, ajuin berkas-berkas, ya layaknya beasiswa seperti biasanya. Oke. Baru deh langsung masuk ke UT. Sama ya kayaknya jawaban Mbak Nurul sama Kak Randi itu sama. Kenapa memilih UT? Karena peluang untuk kuliah sambil bekerja. Iya betul Ya, banget Kak. untuk jenjang karir selanjutnya itu harus kuliah gitu ya. Oke. Selanjutnya Abang PC yang di sebelah Kak Dila. Boleh langsung perkenalan diri, prodi apa dan kenapa sih memilih UT Bengkulu untuk Ya, menjadi salah satu pendidikan selanjutnya? Jadi perkenalkan teman-teman, saya Fahri Zuhdi. Aku baru lulus tahun ini dan aku langsung mengambil UT di jurusan Ilmu Komunikasi. Dan sekarang kegiatanku adalah bekerja sambil kuliah di UT yang fleksibel. Oke, namanya Kak Fahri ya di Ya, sebelah Kak Dila ya, namanya Kak Fahri teman-teman. Kenapa Kak Fahri bisa memilih UT untuk kuliah gitu, untuk jenjang pendidikan selanjutnya? Karena aku tahu kemarin UT itu fleksibel ya Kak. Oh iya. Dan juga aku bisa fokus ke karir juga. Mm. Terus setelah lulus harapanku ya bisa mungkin kayak Mbak Randi tadi bisa naik jabatan. Tentunya waktu ya, waktu sambil ya. bekerja, Bagi waktu jenjang karir gitu. selanjutnya. Ya, Oke, teman-teman kayaknya sama ya jawabannya dari ketiga narasumber Iya. kita yang kece hari ini. Ada Mbak Nurul, ada Kak Fahri, sama Kak Randi. ya. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang UT sebelum daftar? Pasti dapat informasi itu ya, gimana Iya. UT-nya gimana. Boleh nih dari Mbak Nurul dulu nih. Apa yang kamu ketahui tentang UT sebelum mendaftar untuk jadi mahasiswa Universitas Terbuka Bengkulu? Yang pastinya saya berpikir tuh UT itu negeri atau swasta ya teman-teman. Pertanyaannya Gitu. itu ya. Iya. Pertanyaan pertama kali untuk kuliah itu kampus aku negeri atau swasta ya. sih, gitu. Setelah tahu itu yang Mbak Nur ketahui tentang UT ternyata Negeri. Ternyata UT negeri. UT itu kampus negeri terakreditasi A. Betul. Oke. Itu Oh, jadi sih. itu ya yang paling pertama Mbak Nur ketahui ya, karena dia tuh negeri gitu ya. Negeri. Untuk Kak Randi yang pertama kali diketahui tentang UT, Online. oh kuliahnya Iya. online, bisa online karena Betul. tadi Kak Randi sambil bekerja. Iya. Oke. Ada juga plot twistnya sebenarnya sih. Oh apa Jadi tuh? di Boleh tuh di spill tuh? Waktu itu kan aku waktu di SMK ya, aku lulusan dari SMK Negeri 7. Iya. Jadi waktu tahun 2022 atau 2021 itu ada kayak seminar lah dari UT-nya langsung datang ke sekolahku ya, buat ngejelasin dan ada nggak teman-teman yang minat setelah tamat sekolah masuk ke UT. Ternyata UT itu udah dari lama ada kuliah online-nya. Jadi bukan baru-baru aja teman-teman. Udah dari lama. Jadi waktu dikasih pertanyaan dan aku
jawab ternyata Mm-mm. betul, dikasih juga hadiah dari UT. Oh gitu. Dari Kak, SMK udah. jadi yang Kak Randi ketahui itu karena ada sosprom ya Ya. ke sekolahnya Sekolah, ya. SMK Negeri 7 Kota Bengkulu, terus ngajuin pertanyaan ternyata dapat door prize gitu dari UT. Ya. Dan selain dapat door prize juga ternyata dia bergabung ya. Ini Kak Randi bergabung untuk Iya. menjadi mahasiswa UT UT. Bengkulu. Oke, untuk Kak Fahri nih, apa yang diketahui tentang UT Bengkulu ini sebelum mendaftar? Dulu tuh aku mikirnya UT ini kuliahnya Sabtu Minggu aja Kak. Oh gitu, Nah, oke. aku mikir kan waktu itu aku udah dapat kerjaan, Sabtu tetap masuk. Aduh, apa tahun ini gap year dulu. Mm-mm. Tapi pas aku ulik-ulik, rupanya UT ini ada paket non TTM. Mm-mm. Nah, Iya. di situ aku, aduh, Oh makanya harus gabung, bisa ya. ngambil online. Jadi Ya, sekarang kakak-kakak ini ambil kuliahnya online gitu. Iya. ya, Tapi Mbak Nurul Offline. offline. Itu Iya. karena program beasiswa. Jadi wajib tatap muka Wajib ya tatap di muka. SMP Negeri Iya. 2 Kota Bengkulu. teman-teman. Kalau untuk Kak Randi sama Kak Fahri berarti sekarang ambil tuton ya. ya. Tutorial online. Oke. Gitu ya teman-teman. Jadi mereka tahu tentang UT. Mbak Nurul tadi karena pertamanya dia mikir ini akreditasinya swasta atau negeri gitu Iya. kan. Kak Randi ternyata karena ada sosprom tadi kan. Iya, Sama juga pertanyaannya yang dijawab sama Kak Fahri juga begitu. Oke, next ya. Apa alasan kalian memilih UT Bengkulu sebagai pilihan pendidikan tinggi? Apa sih alasannya mau kuliah di UT Bengkulu dan memilih UT Bengkulu untuk jadi tempat kuliah gitu? Boleh dari Kak Randi dulu deh. Alasannya ya itu ya, satu jenjang karir, yang kedua pengen merubah siklus dari keluarga ya, karena kakak-kakak aku semuanya nggak kuliah. Oh Anak gitu. pertama nggak kuliah, anak kedua Iya. nggak kuliah, dan aku yang anak ketiga yang udah tamat SMK kayaknya mencoba hal yang baru yang belum pernah dicoba keluarga aku. Mungkin kan yang orang pandang kalau kita sekolah kejuruan kayaknya harus bekerja gitu Betul. kan, nggak perlu lanjut lagi ke jenjang Betul. pendidikan selanjutnya ya Kak Randi. Akhirnya Kak Randi memilih untuk kuliah. Kuliah, Oke, iya. memilih UT ya, Iya, tetap kuliah ya. Oke. Alasan utamanya karena jenjang karir, Terus merubah siklus ya, siklus maksudnya. keluarga, maksudnya bisa ada anak yang Ada, kuliah ya, gitu betul. ya, karena saudara-saudara Kak Randi belum bisa kuliah. kuliah. Oke, tetap ya Kak Randi tetap kuliah sambil bekerja, oke ya. Selanjutnya Mbak Nurul, gimana apa alasannya utama kalian memilih UT Bengkulu sebagai pilihan pendidikan untuk lebih tinggi gitu? Yang pastinya karena saya suka ya prodi FKIP teman-teman. Memang dari dulu tuh saya suka prodi FKIP, pengen jadi guru gitu. Oh, pengen jadi guru. Iya. Jadi ngambil kuliahnya alasannya ke UT karena untuk jadi guru ya gitu. Program FKIP, Teknologi Pendidikan S1. Oke, ada lagi alasan lainnya? Kenapa memilih UT? Karena mungkin beberapa hal di beasiswa ya Kak. di beasiswa, Itu sangat membantu oke. saya dalam Iya. ekonomi saya sih. Oh, oke, berarti karena UT menyediakan Program beasiswa, jadi Mbak Nurul mencoba, tidak ada alasannya, berarti Iya. tidak untuk kuliah karena Iya biaya. teman-teman, kuliah itu Oke, nggak ada gitu ya nggak teman-teman. alasan. Langsung lanjut ke Kak Fahri nih. Apa nih alasan utama Kak Fahri memilih kuliah di UT sebagai pilihan pendidikan tingginya tuh? Jadi aku memilih UT karena biaya yang terjangkau dan fleksibel, dan itu bisa ambil paket full online maupun TTM, ya kurang lebih kayak gitu Kak. Berarti untuk waktu ya, lebih ke waktu ya, Iya. memilih kuliah di UT ini karena waktu untuk kuliah sambil bekerja Kak Fahri itu mungkin agak sedikit padat ya. Jadi Iya. kalau kuliah di UT itu fleksibel gitu ya waktunya ya teman-teman ya. Betul. Oke, bagaimana nih kalian mengetahui tentang UT dan yang membuat kalian tertarik untuk kuliah di UT Bengkulu? Boleh dari Kak Fahri dulu? Pertama aku tahu UT ini dari kakak kelasku yang udah masuk UT tahun kemarin. Oh, berarti Iya. dari teman gitu ya? Iya, Informasinya dari teman gitu. Betul. Terus yang aku tertarik itu dia bilang itu tadi Kak, bisa sambil kerja, bisa apa kayak rentang waktu ngumpulin tugas yang juga panjang bisa dibilang. Oke. Ya. Berarti emang untuk kalau dari Kak Fahri sendiri untuk pertanyaan-pertanyaan yang alasan ya, bagaimana sampai Kak Fahri mengetahui tentang UT sampai membuat tertarik itu benar-benar karena waktu Fleksibel. kuliah di UT itu sangat fleksibel ya. Betul sekali, Kapan aja, di mana aja, dan
bisa Kapan tetap saja. bekerja. Oke ya. Betul. Oke, tetap relax aja Ya. sama pertanyaan-pertanyaan Kak Dila ya. Tentunya tetap masih di Ngebut ngobrol bareng UT Bengkulu ini. Lanjut nih, next nih pertanyaannya. Kok banyak ya pertanyaannya? Gak apa-apa lah ya. Gak apa-apa lah ya. Nggak Kita apa-apa. tetap fokus sama pertanyaan tapi kita tetap enjoy. Enjoy. Oke, mahasiswa UT kan enjoy ya. Iya, Bisa betul. kuliah, bisa bekerja, waktunya fleksibel ya kan. Nah, gitu juga kita saat ini dalam podcast ini ya, enjoy aja waktunya fleksibel. Oke. Betul. Next nih, apakah ada faktor-faktor tertentu nih yang memengaruhi keputusan kalian ini untuk memilih UT Bengkulu? Adakah faktor, apakah dorongan dari orang tua kah? Apakah ajakan dari teman tadi, misalkan kan? Atau ada cewek-cewek cantik di UT, ya kan? Yang sering kalian lihat-lihat tuh kan di Instagram UT, sosial media UT, wah cantik nih kakaknya gitu kan? Apa gimana gitu? Boleh Kak Randi dijawab? Faktornya sih lebih ke iklannya ya. Iklannya menarik banget. Jadi kayak mendorong aku kayak ayo coming. Oh gitu. Berarti iklannya memang nyata ya, Nyata. menarik Iya. perhatian gitu kan. Faktornya berarti dari iklan nih kalau Kak Randi. Nah unik nih, unik nih teman-teman sobat UT Bengkulu. Ini Kak Randi tertarik karena iklan ya untuk Mungkin kuliah beberapa di konten UT Bengkulu, Iya. tapi tetap nyata ya dari Nyata. iklan tersebut tetap Karena- nyata ya. Ya karena lengkap ya dari tanggalnya, dokumennya. Jadi nggak asal bikin iklan. Jadi memang ada ketentuannya mungkin kali ya. Jadi Oke. tepat gitu buat iklannya kalau di UT. Tetap nyata ya, tetap nyata. Ternyata setelah menjalankan perkuliahan itu dari iklan ternyata yang dialami tetap nyata Tetap gitu ya. nyata. UT memang memberikan iklan dengan pasti ya, fleksibel banget. gitu. Oke. Ya. Next Mbak Nurul boleh? Kalau ketertarikan saya mungkin faktornya lebih ke faktor positif ya teman-teman. Karena kan saya nih offline ya. Pengen juga gitu kuliah kayak universitas lain yang datang ke kampus, ketemu dosen. Nah, saya nih bisa tuh kayak gitu di UT. Ya. Oh yang Sistem tadinya offline. berarti yang tadinya Kak Nurul berpikirnya kayaknya kuliah di UT nggak bisa ketemu teman-teman Iya. nih. Biasanya kan UT kan untuk orang-orang Zoom yang aja ya gitu. untuk teman-teman yang kuliah sambil bekerja. Jadi kayaknya nggak bisa nih aku ikut lihat meja lagi kayak Iya, sekolah di betul. sekolah SMA ya, lihat Iya. meja lagi, lihat papan tulis lagi. Ternyata Masih setelah bisa. program beasiswa Kak Nurul ini tatap muka guys di Sabtu Minggu ya. Iya, Nah, di betul. Sabtu Minggu sobat UT Bengkulu. Wah, hebat berarti ya. Nggak tadinya berpikiran nggak bisa, ternyata bisa, tetap ya. Next nih Kak Fahri, gimana Ya. tuh? Faktor apa yang mendorong Mungkin untuk kuliah di UT Bengkulu? juga dari keluarga Kak. Oh, dari keluarga. Ya, dari orang tuaku, abangku lebih tepatnya dorong aku buat tetap lanjut kuliah. Tetap katanya. lanjut kuliah. Kamu Karena walaupun sepenting bekerja itu. tetap harus lanjut Iya, pendidikan tinggi gitu ya. Tapi aku mikir, aduh, kayaknya ini nggak sempat nih mau kuliah. Mm-mm. Dan juga aku lihat juga kan uang sekolah yang mungkin besar. Oh iya, Jadi aku dibandingkan uang cuman, sekolah mungkin bayar SPP-nya lebih lebih Gede. tinggi dari Iya. SPP sekolah dulu ya, tentunya ya. betul. Sampai saat ini Mbak Nurul masih dapat program beasiswa. Iya, Alhamdulillahnya Kak Randi sama Kak Fahri bisa bayar uang kuliah ya. Terjangkau ya. Terjangkau. Harganya terjangkau ya tentunya di Iya. UT ya. Oke. Next nih. Apa yang kalian lihat sebagai kelebihan UT dibandingkan dengan perguruan tinggi lain? Apa tuh kelebihan UT yang kalian bayangkan tuh kan ya, UT tuh lebih unggul dari perguruan lain, kenapa? Apa karena ada prestasi yang nggak bisa didapat dari yang lain, dari perguruan lain, apa nih? Boleh Mbak Nurul? Kelebihan UT ya, mungkin teman-teman kurang tahu nih kalau UT tuh di bagian ekstrakurikulernya banyak loh Oh teman-teman. iya tentunya. Iya, bidang seninya banyak teman-teman bisa ikuti. Jangan kalian mikir di UT nggak ada kegiatan ini, nggak bisa ikut kegiatan itu. Salah teman-teman. Di UT banyak kok kegiatannya. Mungkin seperti yang kita yang Mbak Dila jelaskan tadi ya, teman-teman di luaran sana sobat UT Bengkulu taunya UT itu hanya untuk sekedar Berkuliah kuliah aja, saja. kuliah sambil bekerja. Ternyata di UT juga ada kegiatan ekstrakurikuler Iya. termasuk Ormawa ya. Iya betul. Ormawa UT Bengkulu ada. Mbak Nurul, Kak Randi sama Kak Fahri udah masuk ke Ormawa? Udah. Oh sudah masuk, sudah tergabung sebagai Anggota. mahasiswa yang anggota Ormawa ya. Iya, Oke, betul. walaupun Kak Fahri ini tadi maba ya, jadi Iya. kita Sama. andaikan saja ini maba ya, walaupun sudah berkuliah ya maba, tapi tetap udah bergabung ya, Ya. Iya. bergabung di Ormawa. Next nih ikut duta marketing,
di UT Bengkulu ada juga Ada, duta teman-teman marketing. harus tahu ada Iya. duta marketing ya di Iya. UT Bengkulu. Jadi faktor yang mendorong itu Mbak Nurul tahu informasinya karena ada tidak hanya bekerja sambil kuliah saja, tapi bisa ikut kemahasiswaan UT, Ormawa, duta marketing, ekstrakurikuler dan menyalurkan bakat. Kebetulan Mbak Nurul jadi ikut di Ormawa apa? Di Ormawa saya di bagian masih anggota ya, masih anggota. Terus saya juga ikut duta marketing UT Bengkulu. Kalau kesenian saya mungkin seni tari di UT Bengkulu. Mbak Nurul ini penari UT Bengkulu. Iya, Ternyata next Kak teman-teman. Randi yang bisa nari juga kan, ngedance juga kan. Karena Iya. kebetulan Kak Randi ini salah satu adik kelas Mbak Dila ya. Jadi Mbak Dila sedikit tahu ya. Sampai Dari 9 SMP, tahun. iya SMP, SMA pun masih kami. Oh. Masih satu sekolah. Ternyata berjumpa lagi di perkuliahan. Oke. Lagi dong. Next nih, gimana nih Kak Fahri? Kira-kira kelebihan UT di mata Kak Fahri itu apa sih dari perguruan lain gitu? Ya karena masih ngulang pertanyaan yang jawaban yang sebelum-sebelumnya jawabannya ya tadi Kak. lebih ke waktu ya. Iya, Mungkin kalau betul perguruan sekali. lain kurang fleksibel Betul, gitu ya, iya. menurut Kak Fahri ya, pandangan Kak Fahri ya. Oke. Kalau Kak Randi gimana tuh? Apanya? Kelebihan UT ini gimana sih pandangannya kelebihan UT ini dari perguruan-perguruan lain gitu? Oke, kelebihannya ya betul ya. Salah satunya aku nggak expect kalau misalkan UT itu banyak banget kegiatannya, mulai dari Ormawa, duta marketing, dan aku salah satunya anggotanya. Jadi kayak sekarang nih, nggak tahu kalau UT itu bisa ngajak mahasiswanya buat podcast Oke, gitu. ternyata tidak Ya, disangka-sangka dia bisa menjadi salah satu narasumber dalam podcast Ngebut UT Bengkulu ini ya. Iya. Kelebihannya tertarik tadi ya karena itu terus fleksibel dan ternyata Kak Randi juga memilih UT ini kelebihannya karena banyak juga kegiatannya. Oke. Next nih guys, udah tadi nih kita tanya-tanya nih kan bagaimana kelebihan UT. Sekarang lanjut nih, bagaimana menilai fleksibilitas waktu dan tempat belajar di UT? Fleksibel gak sih gitu? Boleh nih dari siapa yang mau jawab? Kak Randi boleh? Boleh. Kalau fleksibel banget ya, pakai 3 kali bangetnya. Banyak ya bangetnya ya. Karena ya memang kalau untuk bekerja, kalau misalkan shift pagi, pulangnya kan sore. Kalau shift siang, pulangnya malam. Itu kapan aja kalian bisa ngerjain tugasnya, tapi dengan ketentuan waktunya yang diberikan UT ya gitu. Kayak sekarang tuh udah masuk sesi 2 Kak, Iya. untuk Iya. maba ya. Dari tanggal 13 sampai tanggal 26 ya. Iya Kalau betul. Kalau nggak salah. Nah Sesi itu 2. aku masih bisa ngejar nih sehari 1 minimal untuk ngerjain tuton aku. Untuk berarti Kak Randi ngambil sistem pembelajarannya tutor, Tuton. artinya fleksibel ya, Betul. fleksibel untuk waktu dan tempat belajar di UT Bengkulu. Oke, next Mbak Nurul boleh? Selain fleksibel yang kata Kak Randi banget Iya, tadi itu ya. ya, benar. Kita juga harus di sini belajar untuk mendisiplinkan waktu Iya. teman-teman. Oke, walaupun kuliah sambil bekerja dia waktunya fleksibel, tapi harus tetap ya Disiplinkan tugasnya harus tugas tetap satu. Iya. dikerjain, diskusinya harus tetap dikerjain Kerjain gitu. tepat waktu walaupun emang kadang hamin ya guys untuk ngerjain tugasnya hamin besok udah mau Jadi dikumpul. penilaian Mbak Nurul tentang fleksibel UT Bengkulu ini sangat fleksibel sangat gitu. banget loh, sangat membantu untuk kita yang kadang bekerja sambil kuliah. Oke, next nih, gimana nih Kak Fahri? Fleksibel nggak kuliah di UT gitu? Menurut aku sangat fleksibel ya Kak, karena aku yang kegiatannya aku kerja tuh full time sama freelance Kak. Jadi itu kan emang benar-benar gitu. padat. Oke, Ya, oke. jadi tapi masih sempat tuh kadang karena fleksibel banget ya UT ini. Sangat terbantu di akunya Kak. Jadi betul. kuliah di UT berarti jawaban ketiga narasumber kece kita hari ini fleksibel ya. Ya, Fleksibel sangat. untuk jam kuliahnya sama tempat Sekali. kuliahnya Banget untuk fleksibel. mahasiswa. Next nih, apa yang kalian harapkan dari pengalaman belajar di UT? Apa sih yang kalian harapkan pengalaman selama kalian belajar di UT? Apakah ruang belajarnya yang bagus, ruang belajarnya yang sejuk, pakai AC atau gimana gitu? Boleh? Perwakilan jawab siapa? Mbak Nurul ya. Oke. Kayaknya Mbak Nurul yang jawab pertanyaan karena Mbak Nurul ini sudah melakukan pembelajaran dengan tatap muka ya, Iya. langsung ya di hari Sabtu dan hari Minggu. Minggu. Oke, di SMP 2 ya Mbak Nurul. Iya, Boleh nih betul. Mbak Nurul dijawab apa yang kalian harapkan dari pengalaman belajar di UT Bengkulu. Perwakilannya Mbak Nurul yang akan jawab ya. Yang saya harapkan ya teman-teman, karena sesuai perjanjian kontra di beasiswa ya, kami sebagai mahasiswa beasiswa itu harus sangat-sangat aktif Kak. Karena itu ngaruh di penghujung kami akan wisuda. Karena itu akan dicantumkan di CV kita nanti apa, kamu mengikuti di UT itu apa saja. Jangan hanya
menerima uang beasiswa saja, tapi harus tetap gitu. aktif guys. Jadi harapan Mbak Nurul ini dari pengalaman belajar di UT tentunya tetap lebih banyak pembelajaran gitu Iya. Untuk ya. pertanggungjawaban. Ya, Iya, tetap bentuk bertanggungjawaban. pertanggungjawabannya ya. Walaupun Mbak Nurul ini dapat program beasiswa dari Universitas Terbuka Bengkulu, tapi dia tetap mengharapkan untuk konsisten ya, gitu Ya, ya. ibaratnya kayak saya UT ini memberi saya ini nih, saya juga harus memberikan itu pada UT. Oke, Harus pengalamannya saling membantu. pengalaman belajarnya seperti itulah ya Iya, intinya seperti itu. ya. Oke, next nih. Apa harapan dan tujuan setelah bergabung dengan UT? Boleh Kak Randi yang jawab. Apa sih gitu kan harapannya dan tujuannya setelah bergabung menjadi mahasiswa Universitas Terbuka Bengkulu ini? Oke, opsinya ada 2 sebenarnya teman-teman. Kalau untuk aku ya, jadi harapannya cepat tamat, cepat lulus, cepat Iya, wisuda, betul. tanpa harus ada kendala lainnya. Kalau bisa Oke. kumlot ya. Amin. Amin. Semoga lebih cepat nih ya. Ya. Iya. Tujuannya ya itu jenjang karirnya lebih diseriuskan mungkin, terus juga membanggakan orang tua. Oke, berarti tujuan berkuliah tentunya tetap keluarga dan diri sendiri ya. Bermanfaat juga bagi orang sekitar karena Betul. kuliah di UT Bengkulu ini bisa kemana-mana aja gitu kan, di mana saja bisa berkuliah. Oke, Iya, next nih. membuktikan ya. Bagaimana kalian memanfaatkan kesempatan belajar di UT untuk mencapai tujuan? Gimana sih manfaatkan waktu kesempatan belajar di UT gitu? Apakah sambil tiduran kah? Sambil main game kah? Sambil cuci piring kah? Gitu ya kan? Gimana tuh? Kayaknya ini pertanyaan untuk Kak Hari nih. Bagaimana memanfaatkan itu untuk pembelajaran di UT? Jadi kalau aku sendiri Kak, kadang tuh kan jarang di rumah tuh. Ya. Modul kondisinya di rumah. Tapi karena di UT udah ada aplikasi ini, bahan ajar di Flash di ini, Benar ya. aku bisa ngakses dimanapun ya. Oke. Jadi aku manfaatin di handphone juga bisa, melalui modul juga bisa gitu. Jadi tetap ya tujuannya pembelajaran di UT menurut Kak Fahri itu di mana aja karena Tetap sambil bisa, bekerja ya. betul Mungkin sekali. teman-teman juga yang lain kan Iya, seperti betul. itu. Oke, next nih. Bisa nggak sih kalian ceritakan setelah bergabung di UT aktif mengikuti kegiatan apa nih? Menarik nih. Karena tadi kan di UT Sobat UT Bengkulu ada kegiatan kemahasiswaan Ormawa ya. Ada duta marketing juga. Bisa juga ikut ekstrakurikuler ya. Kalau bahasa di universitas kayaknya UKM ya. UKM ya. Kalau ekstrakurikuler lebih ke masih jenjang sekolah ya. Iya. UKM ada, Ormawa ada, kegiatan mahasiswa ya, Ormawa dan duta marketing. Nah, gimana sih, bisa nggak sih kalian ceritakan setelah bergabung dan aktif mengikuti kegiatan itu? Kak Randi, kegiatan apa nih? Kalau untuk sampai saat ini ya, karena kemarin ada kendala bekerja juga, jadi belum sempat untuk mengikuti kegiatan. Tapi ada salah satunya waktu itu kita pergi ke salah satu kafe, Bucin ajak ngobrol untuk ormawa-ormawa maba juga. Oke, Nah, Ibu Cindy ya, Ibu Sekalian, Cindy, iya, Ibu oke. Cindy. Sekalian perkenalan diri juga. Nah, dan sampai sekarang masih bergabung. Cuma belum ada kegiatan lagi. Oke, belum belum mengikuti kegiatan, tapi sudah bergabung dan sudah bertemu sama teman-teman lain yang Iya. ikut kegiatan Ormawa Betul. gitu ya. Next ya, nanti Kak Randi ikut kegiatan-kegiatan yang ada di Ormawa gitu ya. Bisa nanti bikin konten nanti kan. Oke, ikut gabung nanti ya Kak Randi ya. Next nih Kak Nurul nih, setelah bergabung di Ormawa menjadi salah satu duta marketing dan juga tentunya salah satu penari UT Bengkulu ya gitu. Kebetulan kalau nggak salah Mbak Dila, Mbak Nurul ini salah satu putri kampus ya. Iya, Finalis betul. putri Iya. kampus perwakilan dari UT Bengkulu. Iya. Tahun berapa Mbak Nurul? Tahun 2025. Oh, tahun Masa jabatan 2025. sampai tahun 2026. Oke, kemarin dapat apa? Dapat kategori apa? Di kategori top 15. Oh, top 15. Jadi dari banyaknya finalis Mbak Nurul masuk ke top 15. Hebat. Iya. Adik cacam kita nih ya. Iya, karena UTA itu setiap tahunnya mengirimkan perwakilan untuk putri kampus. Oke, next nanti bisa nih Kak Fahri sama Kak Randi ikut kegiatan putri kampus, putra-putri kampus. Iya. Oke, boleh. Iya. Iya. Karena bahkan Betul. sebelumnya ada Mbak Cia, ada Mbak Nisa Iya, juga Kak pernah ikut, Bima. Kak Bima, Kak Topan alhamdulillah udah selesai. Iya. wisuda ya tahun ini kemarin. Oke, Kak Fahri gimana tuh Kak Fahri? Bisa diceritakan nggak
setelah bergabung dalam kegiatan Universitas Terbuka Bengkulu ini gimana tuh? Kegiatan apa? Kalau di aku sih mungkin sejauh ini baru ada satu kegiatan ya Kak. Kemarin yang waktu Bu Cindi ngajakin ke kami buat briefing soal digital marketing. Ya. Ya. Baru ikut bergabung ya artinya ya. Baru betul, ikut Kak. bergabung ke dalam kegiatan Ormawa UT Bengkulu dan kegiatannya belum baca. mengikuti ya. Next ya nanti ikut ya. Iya. Siap. Oke, next nih, apa tips yang diinginkan yang disampaikan kepada calon mahasiswa yang ingin bergabung ke UT? Gimana teman-teman? Tips yang ingin disampaikan kepada calon mahasiswa yang ingin bergabung ke UT Bengkulu? Adakah tipsnya? Misalkan, ayo gabung ke UT Bengkulu biar bisa ikut nari kayak Mbak Nurul. Ada nggak kira-kira apa nih tipsnya nih dari kalian? Ragu kan Iya Mbak, boleh mau nih masuk Mbak ke Nurul. UT. Kayaknya Mbak Nurul kan udah semester berapa tadi? Semester 3. Semester 3 ya. Iya. Kalau Kak Randi sama Kak Fahri kan ini baru tergabung ya Baru menjadi gabung. mahasiswa ya. Nah kalau Mbak Nurul kan mungkin lebih udah sering, kan udah sering ya, udah banyak berjalan tahu, ya, udah berjalan ya ini ya. Apa sih tips gitu yang untuk disampaikan kepada calon mahasiswa yang ingin bergabung ke UT untuk selanjutnya? Tipsnya ya teman-teman, kalian jangan ragu aja untuk masuk kuliah karena nggak ada yang rugi kalau kalian kuliah, nggak ada yang rugi. Kalian kalau masalah dana itu sangat-sangat ya guys, di UT ini dananya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu murah juga. Pokoknya menyesuaikan dengan kalian aja. Juga kalau kalian pengen aktif kayak aku tadi, kalian harus ngambil paket tutorial tatap muka. Oh, tatap gitu. muka biar lebih sering interaksi ya. Tapi kayaknya kalau ngambil tuton itu teman-temannya juga banyak kan? Banyak. Nggak hanya dari dalam kota aja kah? Iya. Dari luar kota juga provinsi ya, tetap bergabung untuk satu Bergabung. kelas itu ya. Oke. Tetap ada dosennya, tutornya kan? Ada. Oke. Jadi kalau di UT itu sama ya teman-teman, mau tatap muka ataupun online pun tetap sama ya. Tetap Iya, ada sama. tutornya, Tetap ada tetap tutor. bisa ngisi tugasnya, nggak hanya cuman absen selesai. Mungkin seperti itu ya. Iya, dan tetap Teman-teman mungkin kehadiran. memikirkan UT itu ya sudah sekedar absen, Kuliah-kuliah aja. kuliah Enggak, sama teman-teman. ya sudah bekerja, seperti itu ya. Oke, next nih. Apa sih tantangan sebagai mahasiswa baru di UT dan bagaimana menghadapinya? Boleh Kak Fahri? Kak Fahri sama Kak Randi juga boleh kok. Siapa yang jawab gimana sih tantangan sebagai mahasiswa baru ya yang bergabung di UT dan bagaimana sih cara menghadapinya gitu? Apakah kerepotan tuh harus kejar-kejaran gitu sama waktu? Gimana? Kak Kalau Randi? aku ya, tantangan awalnya karena memang belum pernah mengetahui, apalagi belum cari-cari informasi tentang UT, karena iklan tadi ya, Oke. itu tantangan awalnya pasti trigger ya teman-teman ya. Takut, telat nggak ya kirim tugasnya, bisa nggak ya Iya. di atas jam kerja aku Iya, gitu kan. gitu. Ternyata di atas jam 10, jam 1, jam 2 kalian bisa ngerjain tugas itu. Oke. Tuh. Jadi kalau untuk tantangan itu mungkin ya, Di tugas ya. di tugasnya. Karena Ketakutan ngambil di awal. online gitu Iya. ya. Oke, tantangannya sebagai mahasiswa UT dan bagaimana menghadapinya. Nanti nih teman-teman, nih next infonya ini ya, akan ada kegiatan pelatihan public speaking untuk duta dan ormawa. Wah. Jadi buat teman-teman keren yang baru nih. gabung nih, Kak Randi sama Kak Fahri dan mahasiswa baru akan ikutan nih. Boleh nih ikutan ya nanti ya Boleh, untuk boleh. pelatihan public speaking yang ada diselenggarakan oleh Ormawa UT Bengkulu. Iya. Nanti ikut ya. Akan banyak lagi kegiatan-kegiatan positif juga untuk mahasiswa UT Bengkulu. Jadi buat khususnya buat Kak Randi sama Kak Fahri ya untuk Iya. ikut semua kegiatan yang ada dalam Ormawa. Kalau Iya. Mbak Nurul mungkin kan dia sudah pernah mengikuti ya beberapa teman-teman. kegiatan. UT itu setiap bulan ada loh kegiatannya. Oke. Kalian jangan ketinggalan, bakal ada Tetap harus feedbacknya, ikut bakal ya ada. gitu. Oke, next nih. Apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang masih ragu untuk bergabung dengan UT? Boleh Mbak Nurul? Mbak Nurul terus ya. Boleh Mbak Nurul. Ya, pengalaman dia lebih. Ini pertanyaan kayaknya untuk masing-masing deh. Iya. Oke. Oke, masing-masing. Ya, boleh Mbak Nurul Mohon dulu. maaf Kak, apa tadi? Ulang lagi? Apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang masih ragu untuk bergabung kuliah di UT Bengkulu? Kalian kalau masih ragu, seperti yang aku bilang tadi, kuliah nggak rugi teman-teman. Kuliah itu penting banget untuk masa depan kalian. Oke. Karena pendidikan itu yang paling kita pegang loh teman-teman. Apalagi perempuan. Perempuan tuh harus paling pintar pegang soal pendidikan. Jangan ragu, jangan kayak kuliah nggak ya, apa kuliah kerja aja dulu ya. Loh, di UT bisa kok kuliah sambil kerja. kalau Kuliah kalian sambil mau. bekerja. Oke, itu menurut Mbak Nurul ya. Ada tambahannya Kak Randi? Ada. Jadi buat teman yang ragu itu
itu karena kan uang UT, pembayaran UT itu nggak besar teman-teman, kecil banget. Jadi setiap 6 bulan sekali itu kita ada pembayaran UKT. Oke, harganya terjangkau ya. Terjangkau banget. Dia Itu sekitar- murah tapi nggak murahan gitu ya, Kak Randi ya. Itu start mungkin di 1 jutaan. Jadi selama 6 bulan itu kita bisa nabung kok, per harinya tuh paling 20.000, Masih bisa 30.000. nabung ya Iya, untuk bayar kuliah. betul. Kuliah di UT fleksibel, harga terjangkau, Iya. terakreditasi A. Betul sekali. Apalagi gitu kalau ya. buat yang kerja-kerja nih, nggak mungkin nggak ketabung sih aku. Iya. Untuk Iya, yang betul kerja-kerja harganya sama kayak beli seblak. Iya. Apa kayak Indomie Iya. instan ya. Kayaknya Jadi hampir sama seblak untuk nih. Indomie Iya, instan ya. betul. Kayak Mbak Nurul kan suka nih makan seblak. Tahu banget ya Kak ya. Jadi masih bisa uangnya. Kayaknya hari ini nggak makan seblak dulu deh. Nabung buat bayar buat UKT kuliah dulu. di UT. Oke. Nah, gimana nih tambahannya, ada Kak Fahri? Cukup sih kayaknya. Apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman? Adakah? Mungkin Jangan ragu, jangan bimbang. ragu jangan Gabung bimbang. aja di Jangan ragu, UT. jangan Karena pasti bimbang. di awal nanti ada kegiatan yang namanya ini teman-teman, OSMB Mm-mm. yang bakal mandu kalian buat ngasih tahu cara pembelajarannya di UT. Oh iya, jadi kalian setelah mengikuti kegiatan OSMB dapat bekal ya. Iya, betul. Sudah dapat bekal untuk siap untuk pembelajaran kuliah, Iya. walaupun tutor, walaupun tatap muka tadi gitu ya. Oke, Iya, iya. teman-teman boleh dong kasih closing untuk pesan singkatnya buat sobat UT Bengkulu yang lagi dengerin. Apa harapan kalian buat mahasiswa UT khususnya yang baru mau bergabung? Pesan singkatnya apa nih dari kalian bertiga? Perwakilan aja nggak apa-apa. Untuk teman-teman yang baru bergabung, buat teman-teman yang belum bergabung untuk tertarik kuliah di UT Bengkulu, boleh deh. Kak Mbak Nurul boleh, Kak Randi boleh. Ayo. Boleh. Dari Kak Randi dulu Oke, deh. dari Ayo, Kak Kak Randi ya. Jadi buat teman-teman jangan ragu, jangan bimbang, karena di UT itu waktunya fleksibel, kalian bisa ngerjain tugas kapan aja. Dan UT juga lagi ada pembukaan jalur umum nih dari tanggal 1 Oktober 2025 sampai tanggal 27 Januari 2026. Dan juga ada jalur RPL-nya juga. Jadi tanggalnya sama 1 Oktober sampai tanggal 1 Desember 2025 ini. Intinya pesan singkatnya jangan lupa gabung ke UT Iya. gitu ya untuk jalur pembukaan pendaftarannya nanti yang sudah disebutin Kak Randi ya gitu ya. Nanti Kak Dila akan sebutin kembali. Seru Iya. banget ya hari ini ya podcast kita. Enjoy Iya, banget. enjoy Walaupun banget. kita kayaknya baru kenal ya, baru Iya pertama sih. kali ketemu. Akrab gitu Iya, loh, Kak. kalau sama Nurul udah sering bertemu. Iya. Kebetulan Mbak Nurul ini penari iya, terus ikut senam juga. Kami Oh, dan satu ini tempat coachnya, kelas. teman-teman. Iya. Kebetulan seperti itu ya kalau sama iya. tapi kalau sama Randi Fahri ini untuk first time ketemu. Iya. Semoga nanti next kita bisa ketemu lagi project ya. Kegiatan-kegiatan yang ada di UT Bengkulu. Iya. Oke ya, jangan lupakan aku sebagai kakak kelasmu ya Randi. Seperti itu. Oke teman-teman ya. Untuk informasi tambahannya di UT juga ada Ormawa dan Duta Marketing tadi. Iya. Next Kak Randi sama Kak Fahri bisa ikut tergabung dalam kemahasiswaan UT Bengkulu ini. Oke ya. Dan jangan lupa ya teman-teman, catat nih tanggal pendaftaran mahasiswa baru jalur umum tanggal 1 Oktober 2025 sampai tanggal 27 Januari 2026. Dan untuk jalur RPL-nya di tanggal 1 Oktober sampai tanggal 1 Desember 2025 ini. Oh tadi berarti jalur umumnya tuh sampai 27 Januari 2026. Kalau RPL-nya sampai tanggal 1 Desember 2025. Daftar ya melalui admisisiaut.ac.id gitu teman-teman. Nah next ya, nanti kita ngobrol lagi di podcast selanjutnya. Teman-teman udah kasih pesan singkat untuk teman-teman Sobat Ngebut UT Bengkulu. Sampai jumpa di program podcast selanjutnya. Tetap semangat kuliah, tetap aktif berorganisasi, dan jangan lupa terus berkarya. Teman-teman boleh gak sih kita jargon UT dulu? Boleh banget. Udah tahu kan? Ayo. Udah sering kan? Tahu jargon. Di OSMB udah ada kan? Iya. Pak Adik Cacam Kitenian ya. Iya, Oke. jargon Langsung UT. ya. Nanti Mbak Dila yang pimpin, kalian Pak Adik Cacam Kitenian. Iya. Sebelum kita tutup ya. Oke, siap-siap. UT Bengkulu, Pade Cacam Kitanya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam dari aku Dilara Gustiana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.